semuanya ya anak-anak? Alhamdulillah. Ini benar ya kelas 8A? Ya. Ya. Anak-anak, tadi kita buka pelajaran pada saat ini dengan berdoa. Untuk kelasnya, harus kita berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Saya absen dulu ya. Absen ya anak-anak. Nanti angkat tangan. Alfian Faiza. Dewi Mahmuda. Hanana Rayuna. Ilmi Hoirin. Khairunisa. Udah sehat Khairunisa? Kemarin sakit apa? Panas, Bu. Lutfi Asari. Oke, hari ini lengkap semua ya anak-anak. Alhamdulillah. Nah, baik. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi mengenai ciri-ciri masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Ada yang tahu ciri-cirinya apa? Belum, Bu. Belum. Oh, belum. Seperti minggu lalu ya, kita sudah membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, yang pertama kan tentang kemiskinan. Jadi orang di masa penjajahan zaman dahulu itu tuh kebanyakan itu orang itu miskin-miskin karena ekonomi pada zaman itu tuh sangat sulit. Dan negara kita waktu itu selalu dijajah terus oleh bangsa barat. Nah, salah satunya Belanda dan Jepang. Nah, yang kedua terjadilah monopoli. Mengapa bisa demikian? Ya karena pada zaman dahulu tuh karena sering ada kayak tanam paksa seperti itu, orang-orang barat itu mempekerjakan orang-orang Indonesia supaya mereka mendapat keuntungan yang banyak. Kerja roti ya, Bu? Apa? Kerja roti. Ya, kayak kerja roti kayak gitu. Nah, dokter sekalian bisa. Terus yang selanjutnya mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang. Nah, diskriminasi di sini kan contohnya salah satunya ya tadi kayak kerja roti. Ya, itu kan merupakan jenis kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang berupa pengerahan tenaga rakyat membangun institusi sipil atau militer demi kepentingan pengekalan pemerintah kolonial itu sendiri. Nah, ada lagi dulu pemerintah Hindia Belanda sering melakukan diskriminasi kepada warga Indonesia. Ketika melakukan ekspedisi mencari rempah-rempah, perkumpulan dagang Belanda atau sering disebut dengan VOC itu semua tidak berminat membuat pangkalan di Sunda Kelapa. Mereka lebih memilih di Ambon karena jaraknya lebih dekat dengan Eropa. Jadi Bu sedikit cerita ya. Jadi pada tahun 1619 VOC itu menyerbu Jayakarta yang menguasai Sunda Kelapa. Kadipaten Jakarta dibakar habis termasuk masjid. Penduduknya kemudian hijrah di Jatinegara, kaum di Pulau Gedung, Jakarta Timur.
asli Betawi tidak dibenarkan tinggal di Muara Ciliwung karena pada masa itu Jakarta khusus untuk hunian pejabat tinggi Jakarta. Pada VOC berlangsung sampai 1799 ketika organisasi dagang memiliki hubungan sampai Jepang dan Amerika. Ini menyatakan bangkrut. Iya bangkrut karena pada saat itu korupsinya tuh sangat tinggi. Karena pemerintah itu gimana ya, sampai malah ada yang bilang kalau sampai Bung Hatta itu menyatakan kalau korupsi di Indonesia tuh budayaan. Kan parah banget ya. Iya karena Indonesia tuh masyarakatnya kayak kurang apa ya namanya, terdidik lah kasarnya. Terus sampai sekarang ya Bu? Iya sekarang sampai pemerintah sekarang tuh kayak kurang gimana ya, kayak hancur ya, nggak hancur sih sebenarnya, kayak kurang tertata lah karena korupsi. Karena jadi korupsi itu sejak zaman dahulu itu sudah ada ya. Itu jangan dicontoh ya. Ya buat kalian pada juang masa depan, diharapkan dan menjadi anak yang membanggakan nusa bangsa dan negara. Amin. Cerita anak, singkat cerita. Sampai di sini ada yang tanyakan? Hanya Bu, Ya, untuk Belanda itu mau di Indonesia. untuk Belanda berapa tahun menjajah Indonesia? Ya. Jadi negara Belanda itu menjajah Indonesia selama 3,5 abad atau setara dengan 350 tahun. Nah, itu negara Belanda itu termasuk negara yang cukup lama menjajah Indonesia. Sampai banyak sekali pengaruh teknologi Indonesia itu hampir kayak hancur belum merdeka itu kan, sampai Indonesia itu kayak benar-benar di fase yang sangat Ya. pada akhirnya bisa hadir karena para pahlawan yang terus berjuang di Indonesia ya. Terus tanya Bu ya, kalau Jepang itu berapa tahun menjajah Indonesia? Kalau Jepang kan Jepang juga ikut negara yang menjajah negara Indonesia. Itu sekitar 3 tahun setengah. Jepang itu sekitar 3,5 tahun, 3 tahun setengah menjajah di negara kita. Dan itu termasuk paling singkat, itu termasuk negara yang paling singkat yang menjajah. Daripada Belanda, dan itu emang sangat lama banget sekali. Nah, ada semangat. Masih. Boleh lemes deh. Yaudah, kita nyanyi dulu ya. Ya Bu. Ya Bu. Kita nyanyi lagu nasional. Saya masih hafal nggak nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Insyaallah. Hafal Bu. Hafal ya. Ya. Ya udah. Mari kita mulai 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Barangkali pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah dong. Oke. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ciri-ciri masyarakat di masa penjajahan adalah bersah kedaerahan. Mengapa perjuangan kedaerahan belum bisa mengusir penjajahan tanah air di masa itu? Karena sejak kedatangan bangsa Barat ke Nusantara, banyak masyarakat yang menderita akibat perlakuan semena-mena mereka untuk menguasai semua sumber daya yang ada di Indonesia, termasuk rempah-rempah. Mulai dari praktek monopoli perdagangan hingga tindakan kekerasan terhadap warga lokal. Akibat penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Nusantara, muncul tokoh-tokoh yang mulai berani menyuarakan perlawanan terhadap bangsa Barat. Nah, seperti Kaki Murad, Tunggu Umar, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, dan lainnya. Untuk perjuangan yang masih besar kedaerahan itu,
Contohnya kan seperti perang Diponegoro, walaupun perang yang paling besar pada masa itu dan bahkan menghabiskan uang kas Belanda, tetapi akhirnya mereka juga bisa dikalahkan oleh Belanda. Demikian juga serangan Sultan Agung di Batavia. Walaupun mereka dengan jumlah pasukan yang sangat banyak dan dengan persiapan yang matang, tetapi akhirnya mereka juga dapat dilumpuhkan oleh Belanda. Sama pula halnya dengan perlawanan dan serangan raja-raja dan tokoh-tokoh Indonesia sebelum tahun 1908. Semua belum berhasil dan belum bisa mengusir kolonialisme dan imperialisme dari Indonesia. Sebenarnya pahlawan-pahlawan dari daerah itu sudah berjuang dengan semaksimal mungkin. Namun, hal yang membuat berbeda itu pasukan Hindia Belanda itu memiliki kekompakan. Jadi orang Belanda itu kenapa bisa menang walaupun Indonesia sudah sangat matang, untuk mempersiapkan peperangan pada masa itu. Karena orang Indonesia itu kurang kompak. Kalau misalnya dia menjajah di negara kita, nah dia tuh lebih membutuhkan di daerahnya sendiri aman, tapi di daerahnya yang lain nggak aman dia nggak peduli. Jadi mereka tuh kayak kurang kompak kayak gitu. Itulah yang membuat Indonesia tuh kayak lemah. Nah, jadi itu anak-anak pada materi pada pagi hari ini. Udah paham ya semuanya? Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan soal. Ibu akan menulis. Itu soalnya ditulis juga, Bu. Ya, nggak apa-apa yang mau ditulis silakan. Yang kita juga tidak apa-apa. Nggak kelihatan. Ya, bentar ya. Enak ini. Nah, soalnya 3 dulu. Ya. Nyontek, Bu. Dewi, jangan nyontek. Ada malaikat loh di samping kamu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Belum. Ya, sudah dikumpul ya. Nah, Bu ini, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya, nah dikumpul ya. Ya. Nah, kan pintar ya, cepat mengerjakannya, nggak 1 jam. Ya, tulis gitu loh. Cepat ya. Sambil ibu mengoreksi, kalian bisa minum. Oh ya, silakan meminum kalau haus. Wah, semuanya benar semua. Kalian pintar ya anak-anak. Ya, sepertinya saya lihat dari prestasi kalian sudah sangat puas karena kalian sudah paham semua yang sudah dijelaskan pada materi. Ya. Jadi kesimpulannya, ciri-ciri masyarakat Indonesia pada masa penjajahan itu yang pertama yang tadi sudah benar. Yang
Yang kedua, menjadi lahan monopoli dunia. Yang ketiga, mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang. Dan yang terakhir, berusaha ke daerah. Jadi, Ibu harap kalian sebagai pemuda-pemudi penerus bangsa, kalian harus belajar yang giat. Apapun yang terjadi, kalian harus mendukung negara kalian. Ya, Ibu harapkan kalian semua menjadi anak yang sukses. Amin. Dan bisa membanggakan keluarga, bangsa dan agama. Amin. Jadi sekiranya hanya itu yang dapat Ibu sampaikan proses belajar mengajar pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bu. Ya. Jangan lupa belajar terus ya anak-anak. Jangan lupa nanti langsung pulang ke rumah, nggak boleh mampir-mampir, apalagi ke warnet, ya. Ya, apa sih Bu? Nggak boleh, karena warnet itu nanti takutnya kamu terbawa dengan medsos, itu tidak baik ya, Nisa. Ya. Kamu juga habis bukan dari sakit, kamu juga Dewi jangan bolos. Nanti habis ini harus masuk. Iya, Bu. Ya. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.